Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aldila Mayang Putri Rahayu. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Alvina terkait tentang materi pelaku dagang. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab keempat dan kelima. Yang keempat yaitu tentang pekerjaan dan perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Nah, kata perusahaan itu muncul setelah adanya hukum perdagangan, dimana sebelumnya tuh kata yang lazim itu digunakan yaitu perdagangan. Nah, perusahaan sendiri itu tempat produksi suatu barang atau jasa, dimana perusahaan itu bisa disebut juga menjadi rumah atau dari suatu faktor produksi tersebut. Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan itu menjelaskan yaitu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus, di mana di situ tujuannya itu memperoleh keuntungan dan bertetap di NKRI. Lalu terdapat unsur-unsur dari perusahaan. Yang pertama yaitu badan usaha, terus badan di bidang ekonomi berkelanjutan, diketahui oleh publik, terus adanya keuntungan, serta terdapat pembukuan. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Pekerjaan itu yaitu suatu perbuatan yang terputus-putus tetapi terus-menerus dan itu mempunyai kedudukan. Nah, menurut Sters dan Potters itu menjelaskan bahwasanya pekerjaan ini sangat penting dalam kehidupan karena terdapat timbal balik, adanya pengaruh sosial, interaksi sosial, terus adanya reward, terus adanya kedudukan atau identitas diri. Jadi antara perusahaan dan pekerjaan itu yang membedakan, di mana perusahaan itu harus mutlak mendapatkan laba, sedangkan pekerjaan belum tentu, karena bisa jadi pekerjaan itu didasari atas penelitian ilmiah, atas dasar kemanusiaan, keagamaan, dan lain-lainnya. Jadi pengertian itu masih sangat luas daripada perusahaan. Selanjutnya yaitu perantara perdagangan dan perusahaan. Nah, menurut bukunya Pak Agus Sujarno ini dijelaskan bahwasannya istilahnya itu yaitu last giving, pemberian kewenangan atau kekuasaan. Landasannya yaitu tentang perjanjian kontrak. Lah di situ pihak yang menyuruh atau disuruh itu memberi kekuasaan atau kewenangan. Lah, dalam perantara perdagangan ini sudah dalam wujud persetujuan. Lalu di bukunya Bapak Agus Sajaro ini menjelaskan macam-macam dari perantara perdagangan. Lah, termuat dalam Undang-Undang Hukum Dagang ini yang termasuk dari perantara perdagangan ini antara lain kasir, makelar, komisioner. Lah, yang tidak termuat dalam KUHD ini seperti agen, distributor, begitu. Penggolongan perantara perdagangan itu ada dua, di mana berdasarkan hubungan kerja, yang artinya itu bertindak sebagai pembantu dalam suatu usaha dan menjalankan tugasnya. Nah, ada lagi ini pedagang perantara ini berdiri sendiri, di mana tugasnya yaitu hanya menghubungkan antara produsen dan konsumen, begitu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.